بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. But that was she has been re-elected as Prime Minister in Norway now, last month, so she is now in her second term. Yes. Erdogan, 30 years, and Obama.
Ini di bawah lampu. Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nazarudin Umar. To jest pan profesor, wielki imam tego meczetu. Sekarang kita berada di depan market Masjid Istiqlal. A teraz znajdujemy się tutaj na tej planszy naprzeciwko meczetu. Luas area Masjid Istiqlal ini 9,5 hektar. 9,5 hektara, taka jest powierzchnia tutaj całego tego obszaru. Dan merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara. I to jest największy meczet w Azji Południowo-Wschodniej. Kapasitasnya bisa menampung 200.000 orang. 200.000? Do tego meczetu może wejść 200,000 ludzi. Iya. 200,000? Iya. 200,000. 200,000. Untuk ukuran Indonesia ya, kalau Polandia mungkin 100.000. Jeżeli mierzymy tutaj Indonezyjczyków, jeżeli Polaków, to być może 100,000. Baik, masjid ini dibangun dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan, makanya diberi nama Istiqlal. Istiqlal itu czcić wartość wolności i ta nazwa Istiqlal w języku arabskim oznacza wolność. Yang kedua, masjid ini juga sebagai simbol dan gereja Emmanuel. Ten meczet jest również pewnego rodzaju symbolem tolerancji religijnej w Indonezji, dlatego że został wybudowany zaraz przy katedrze katolickiej. Masjid ini juga dirancang oleh seorang arsitek yang beragama Kristen. Meczet ten został zaprojektowany przez architekt obok kościół chyba protestancki, emanuelski. Są bardzo dobre do tego stopnia, że wyznawcy tych religii dzielą ze sobą na przykład jeden parking. Kalau 61. W 61 roku. Berapa lama proses pembangunannya? Pembangunannya sekitar 17 tahun. 17 lat. Selesai pada zaman presiden yang kedua tahun 78 zaman simbol-simbol ya. Oczywiście znajdują się pewne symbole. Yang pertama, masjid ini hanya memiliki satu menara. W tym meczecie jest tylko jeden minaret, jedna wieża. Baik, ini adalah mushaf Al-Quran yang ditulis menggunakan tangan, bukan komputer. Batik. To jest pochodzi z Indonezji i tutaj widać motywy batikowe. Ini adalah satu lembar ya, satu lembar. Jedna strona. Nanti mungkin yang mulia datang festival lagi 2 tahun lagi sudah menjadi satu Al-Quran. Być może przyjedzie pan kaligrafa indonezyjskiego.
bardzo krótko. Begini tadi sih. Ambil foto first. Ambil foto. Boleh, boleh. Jakie foto? Foto dulu boleh. Panie ambasadorze, proszę. Bagus ya? Panie ministrze. Tak, tak, to usiądźmy na chwilę dosłownie. Tak. To już nie zapraszamy, musimy usiąść. Ya, Pak. Kami ucapkan terima kasih atas kunjungan yang mulia ke masjid terbesar di atas negara. Szanowny Panie Marszałku, dziękujemy za ten wywiad. Bagus tuh, tak. Jeżeli w społeczeństwie panuje konflikt międzyreligijny, to zawsze o tych problemach rozmawiamy tutaj wewnątrz meczetu. Dan juga setiap kali tamu datang dari luar, tamu ke presiden biasanya datang. Jadi yang paling penting saya catat bahwa masjid ini simbol untuk masjid 900.000 masjid di Indonesia di bawah koordinasi Istiqlal. Pod tym meczetem znajduje się 900 innych meczetów. Oh ya sip. Nunggu di sini ya. Salam. Katedral dan katedral. Oke. Salam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Sana Jaja Sekarang Bapak kita ya, Asep bersama Ibu Asep, Bukhari bersama Ibu Bukhari, dan Pak Ismail, kawan. Subuh hari ini sambil kita menunggu waktu subuh jam 4 lewat 14. Kita tidak melakukan kontemplasi seperti yang dilakukan di Masjid Istiqlal, tapi saya ingin mengajak kita semuanya untuk memahami sebuah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan ada fi'il amar juga, fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir innahu kana tawwaba. Bertasbih. Teman-teman, apa yang dimaksud bertasbih? Biasa kita artikan sabbah itu mensucikan, to concentrate, to contemplate. Biasa juga diartikan consecration itu dalam bahasa Inggris pentahbisan. Mungkin juga kalau dalam bahasa Jawa tabaruk, tapi tabaruk itu bukan bahasa lain, arti tabaruk dalam bahasa Arab lain, tabaruk dalam bahasa tradisi Jawa tabarukan, tapi lebih merupakan concentration bahasa Inggrisnya. Apa yang dimaksud tasbih? Bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la ta'lamuna tasbihahu. Surah Al-Isra ayat 1.
tidak ada sesuatu apapun melainkan semuanya bertasbih kepada Allah. Berarti tidak ada benda mati. Disinilah kekeliruan kita semuanya, karena kita dipaksa oleh ilmu pengetahuan alam yang selama ini kita pelajari. Alam ini benda mati. Siapa yang membenda matikan alam? Ini pertanyaan besar. Siapa yang mengatakan alam ini benda mati? Apa yang dimaksud mati? Mata yang mutu banyak pengertiannya dalam kamus. Bisa berarti meninggal, wafat, bisa juga berarti transformasi, bisa juga berarti pindah. Ya. Teman-teman, apa yang dimaksud tasbih? Bertasbihlah, tasbih yang dirati. Oh iya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sebetulnya bukan begitu. Ada bertasbih, bertakbir, bertahlil, bertahmid. Itu bukan pekerjaan mulut, tapi orang awam iya. Masa kita awam terus? Tasbih itu bisa berarti mensucikan. Mensucikan di dalam bahasa agama itu bukan berarti mensucikan dengan kalimat-kalimat, tapi biasa diartikan dengan bahasa tasawuf itu tanzih. Tanzih juga mensucikan. Tanzih ini mensucikan dalam arti ada dua. Mensucikan Allah, kita diminta mensucikan Allah dari apa? Mensucikan Allah terhadap segala hal-hal yang negatif. Itu namanya tanzih subuhi. Mensucikan lalu mengistimewakan. Contohnya itu tanzih subuh itu, kok kenapa saya langganan penderitaan, dasar manusia sial, kurang apa saya, ya Allah, sudah salat tahajud, salat sunat, witir, tasbih, macam-macam ibadah apabila dia dilakukan, sudah berbuat baik kepada sesama, tapi karirnya nggak naik. Sementara tetangga tidak pernah tersentuh air wudhu, karirnya melejit, rezekinya lancar. Pada saat itu dia berpandangan negatif terhadap Tuhan. Kok Tuhan diskriminatif terhadap saya? Dia terpaksa menerima nasibnya seperti itu karena Tuhan yang dilawan. Itu yang harus dibersihkan dalam diri kita. Rasa salah paham terhadap Tuhan sehingga kita kecewa. Ini yang harus kita bersihkan dari diri kita. Itu yang disebut dengan tasbih. Bersihkanlah kesalahpahaman Anda terhadap Tuhan. Saya kira kita semuanya pernah kecewa kan? Ketika kita kecewa, sesungguhnya hanya kita takut mengatakan bahwa kok Tuhan mengizinkan saya. Pada akhirnya juga menyesalkan diri sendiri. Padahal sesungguhnya hanya takut mengatakan Tuhanlah yang membuat aku seperti ini. Anggapan seperti ini yang perlu kita bersihkan.
maka itu fasabbih, bersihkan dirinya. Bihamdi rabbik, malah kita disuruh memuji Tuhan. Bagaimana bisa kita memuji Tuhan dengan musibah yang datang? Ini perlu pengertian, perlu pemahaman teman-teman. Saya bukan ahlinya. Sini ada guru kita, Pak Prof ini, Pak Asep, Pak Buhari. Tetapi fasabbih ini perlu kita mensucikan diri kita dari seluruh kebiasaan-kebiasaan pikiran salah paham terhadap Tuhan. Hanya karena Allah tidak membukakan hikmah di balik setiap musibah yang kita rasakan, maka kita tidak berterima kasih terhadap musibah itu. Hanya Allah tidak membukakan apa hikmah di balik setiap kekecewaan yang kita alami, maka kita tidak mensyukuri kekecewaan itu. Hanya karena Allah tidak membukakan rahasianya, apa hikmah di balik penyakit dan penderitaan itu, maka kita tidak mensyukuri penyakit itu. Seandainya saja Allah membukakan setiap hikmah di balik penderitaan, kekecewaan, bahkan penyakit, maka itu pun juga kita akan berterima kasih kepada Allah. Maka itulah salah satu pengertian fasabbih, sucikanlah Allah, bukan mensucikan nama Allah. Satu hari dilanda penyakit demam, diampuni dosa kita selama 1 tahun. Orang yang mati karena penyakit kronis itu mati syahid, tidak gampang mati syahid. Tidak ada musibah yang datang melainkan itu pencuci dosa masa lampau. Hanya karena kita tidak dibukakan rahasianya, apa di balik penderitaan, kekecewaan, bahkan fitnah itu, maka kita kecewa, berkeluh kesah. Maka itu berhentilah kecewa terhadap yang kita persepsikan nasib buruk. Asa anta terahu syai'an wa huwa khairul lakum, kata Tuhan. Boleh jadi menurut kita itu buruk, tapi di mata Allah itu baik. Iya kan? Wa asa anta terahu syai'an wa huwa khairul lakum, boleh jadi menurut kita itu adalah baik, tapi di mata Tuhan dalam masa depan kita juga itu adalah buruk. Maka itu fasabbih, bersihkanlah Tuhan, bersihkanlah image Anda terhadap Tuhan. Itu namanya tanzih subuh. Bersihkan Tuhan dari segala persepsi negatif. Jangan kita sering menyalahkan orang lain. Jangan juga sering menyalahkan diri sendiri, apalagi jangan menyalahkan Tuhan. Mengalirlah seperti air, mengalirlah seperti sampah di atas air sungai itu kemanapun juga bermuara. Sebab Allah memberikan makdar, namanya semacam takdir yang terbaik buat kita sendiri. Itu namanya tanzih subuh. Tapi ada lagi yang lebih tinggi, teman-teman, tanzih qudusi. Apa itu tanzih qudusi? Bukan lagi mensucikan Allah dari pandangan-pandangan negatif, tapi menurut Ibnu Arabi, tanzih qudusi itu termasuk mensucikan diri kita juga, mensucikan Allah terhadap hal-hal yang positif untuk Tuhan. Misalnya Allah itu diskriminatif. Oh enggak, kita beralih kebalikannya. Allah itu maha adil.
persepsi kita tentang Allah Maha Adil itu pun juga harus kita bersihkan. Karena konsep Maha Adil dalam pikiran kita tidak seperti itu. Kata Jalaluddin Rumi, kita hanya cangkir. Allah itu laut, Allah itu samudra. Pengertian kita Tuhan itu Maha Adil seperti pikiran kita. Padahal Allah, konsep kebersihan, konsep keadilan itu seperti samudra. Jadi mengukur Allah dengan cangkir sama dengan mengukur samudra dengan cangkir itu sendiri. Maka disebutkan dalam ayat Subhanallah amma yasifun, surah Al-Baqarah. Maha suci Allah daripada apa yang kalian sifatkan. Jadi Maha suci Allah tidak seperti itu. Nah, disinilah sebetulnya pandangan tasawuf itu sangat penting. Tasawuf itu mendamaikan, dan fikih itu memecahkan. Tauhid itu to limit ini, menyatukan, bukan memecahkan. Nah, dari sinilah perlu khatam kita beragama, berhenti di level syariah. Itu baru kita wukuf di Arafah, belum usul. Sempurnakanlah hajinya sampai ke Mina, Jamarat di situ segala macam. Jangan kita menganggap diri kita sudah sampai, padahal masih belum. Itu baru pemberhentian sementara, halte. Jadi dalam pandangan agama-agama lain juga. Jadi dalam pandangan Hindu itu, Tuhan itu tidak baik, memberikan musibah dan segala macam. Neti juga. Hapuskan asumsi seperti itu. Jadi dalam bahasanya neti. Kalau begitu Tuhan Maha Baik, neti juga. Karena sebaik apapun definisinya Anda terhadap Tuhan, jauh lebih baik Tuhan itu sendiri. Maka itu neti. Itulah yang disebut dengan tasabbih, mensucikan pikiran kita yang negatif terhadap Tuhan, tapi juga mensucikan pikiran positif kita kepada Tuhan. Lalu apa? Ya, supra positif. Kita harus menganggap bahwa Tuhan itu melampaui definisi-definisi kita sebagai makhluk yang amat terbatas. Itulah yang dimaksud dengan tasbih. Berarti apa? Kita diminta untuk pasrah. Pasrah yang sangat mendalam, itulah yang disebut dengan Islam. Orang yang sangat pasrah, itu bahasa Arabnya taslim. Tapi konsep pasrah itu bertingkat-tingkat juga. Kepasrahan setelah berikhtiar, setelah berdoa, lalu pasrah, itulah Muslim. Kenapa disebut Muslim? Karena sudah taslim, melakukan penyerahan diri secara total. Tetapi masih ada aspek-aspek intrinsic reasonnya, akal. Ya. Jadi pasrahnya orang seperti ini, seperti kita semuanya, adalah disebut dengan tawakal. Kita sudah berikhtiar, kita sudah berdoa, lalu kita pasrah menerima kenyataan. Itu masih ada dua bahasa Jawanya. Kalau kecewa masih ada, jadi tawakal masih ada kecewa. Tapi di atasnya itu ada, nggak ada kekecewaan lagi. Itu yang disebut dengan
taslim. Jadi kalau di atas tadi itu tawakal, yang middle-nya di tengahnya itu taslim. Kira-kira seperti bayi pasrah tuh, gak usah mikirkan utang bayi itu, gak usah mikirkan makan, bapak ibunya pasrah, bapak melakukan maka itu pasrahnya bayi disebut sebagai taslim. Tapi masih ada lebih dalam lagi, tafwid, itu pasrah total seperti pasrahnya janin. Kalau bayi masih menangis, itu tentu ikhtiar kecil untuk mendapatkan kebutuhan. Tapi kalau kita tidak cukup hanya menangis, harus berkeringat. Kalau kita menangis meniru bayi, bukan orang lain menolong seperti bayi menangis, tapi punya ada orang gila bayi. Tapi paling dalam adalah tafwid, tidak perlu menangis kayak mayat itu. Cukup melipat tangan, satu RT ikut siapa yang gali lubangnya, siapa memandikan, siapa mensolatkan dan seterusnya. Jadi tasbih itu dalam bagaimana mensucikan diri kita, mensucikan pikiran kita terhadap Allah, bukan saja pikiran negatif tapi juga positif. Dan pada akhirnya kita akan masuk pada konsep tawakal pasrah. Tapi tawakal itu juga harus bertingkat. Kalau kita masih tawakal, ya masih awam. Kalau tawakal kita sudah sampai ke tingkat taslim, Masya Allah. Apalagi kalau sudah sampai ke tingkat tafwid, itu jauh lebih pasrah lagi. Nah, sikap kita menjadi hamba bertasbih. Ini nanti izinkan saya minta melanjutkan sesudah salat subuh, teman-teman sekalian, karena target kita nanti di sini tadabbur alam. Ini pengantar. Mari kita azan dulu. Oh, takut dia. Takut dia. Jadi kita selama 2 hari semalam di sana, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan membawa penyegaran bagi teman-teman. Kemarilah singgah dulu sebentar, perjalananmu jauh, tak ada tempat berteduh. Menangislah, kan kau juga manusia. Mana ada yang bisa
Dan tentunya kita akan let's go. Bidadari pertama kita yang punya bagus. Mari kita lihat apa ending dari perjalanan kita pada hari ini. Apakah menjadi sebuah masukan baik itu dari karyawan dan juga ada karyawan. Kita ada Pak Dirut Madrasah, Pak Dirut IGF sama Wakabit Riayah. Ini berkah, ini bis berkah. Mudah-mudahan perjalanan selamat dan Bidadari Island. Pada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dinginnya yang kau beri. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah letih kakimu berlari, Alhamdulillah di bis kita ini ada Kabit Daud yang menemani kita menuju Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahilladzi la yadurru wa asmihi shay'un fil ardi wala fis samai wa samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru shay'un fil ardi. Ancol untuk lanjut naik kapal Marina menuju Pulau Bidadari. Insya Allah. Nah, di belakang kita adalah ada masjid terbesar se-Asia Tenggara. Namanya Masjid Istiqlal. pura-pura sempurna, sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dinginnya yang kau beri. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah letih kakimu berlari, ada yang tak mereka mengerti. Beri waktu bersandar sebentar, sama ingin kau hebat, hanya kau dari dengar. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa
Oh, takut dia. Takut dia. Dia juga nah sekarang itu sosial kerjasama Pak Arsyad kita juga bersama sekarang ini, tetapi tentu kita masih belum cukup apa yang ada sekarang ini. Kita masih Udah seadanya ada. Tuh, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu dong, saya nggak kayak ada bidang. Tukang foto. Hari ini kita lagi menuju ke Pulau Bidadari bersama bersama Pak Prabowo. Gelora. Gelora. Angin badan. Ayo bersama-sama ringan tetapi pastikan di lautan menjelma hitam. Melaju perahu ke melaju, meninggalkan kesibukan Jakarta. Berayun-ayun tubuhku berayun menuju ke Pulauan Seribu. Melayang anganku di biru lautmu, mengurau waktu ikuti rasa cinta. Berdamai dengan alam, berdamai dengan kehidupan. Yeah. Oh, oh, oh. Wayo, iya, iya, iya. Oh, oh, oh. Wayo, Pulau Seribu. Oh, oh, oh. Wayo, iya, iya, iya. Oh, oh, oh. Wayo, Pulau Seribu. Oh, oh, oh. Wayo, iya, iya, iya. Oh, oh, oh. Wayo, Pulau Seribu. Ayo, ayo, ayo. Kita piknik ke Pulau Seribu. Tadi saya diajakin sama ibu pulang balik. Cuma sepi dia. Enggak, dia sepi, dia sedikit soalnya. Itu ya tuh.
Pulau Seribu. Melaju perahuku melaju, meninggalkan kesibukan Jakarta. Berayun-ayun tubuhku berayun menuju ke Pulau Seribu. Melayang anganku di biru lautmu, mengurai waktu ikuti rasa cinta. Berdamai dengan alam, berdamai dengan kehidupan. Yeah, oh oh oh, wayo
Kali ini gantiin yang sip 2 jaga. Gua mau tidur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah sudah hajat dan maksud kita semua. Saat ini kita sudah sampai di Pulau Bidadari dalam acara rapat kerja dan juga family gathering karyawan Masjid Istiqlal Jakarta. Suasana alamnya sangat bagus. Di sini kita bisa melihat hamparan laut yang begitu indah dan juga putih bersih pasir di pantai Pulau Bidadari ini. Kita saksikan sama-sama sudah lepas. Ada beberapa gugusan pulau juga. Semoga dalam acara rapat kerja ini kita mendapatkan beberapa kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan di Badan Pengelola Masjid Istiqlal dan juga bisa bermanfaat untuk umat jemaah di seluruh Indonesia. Saat ini kita menuju di tempat penginapan. Sementara kita mau ada sedikit beberapa agenda acara. Oke, teman-teman yang mau minum, kita ini minum berbelotok ya, berbelotok ya. Alhamdulillah Bang Ari, kita sudah berada di Pulau Bidadari. Ternyata di sini Pulau Bidadari ini sudah berada di abad ke-18-an. Dan ini ya sebuah kebanggaan kita sudah berada di sini. Dan tentunya nanti kita akan menikmati suasana Bidadari dengan yang sangat nyaman. Dan saya ucapkan tentunya kami mohon izin kepada yang dulunya menempati di sini, minta izin untuk kita akan menginap selama 1 malam dan berada di sini 2 hari 1 malam. Thank you. Kita menuju ke apa tadi namanya? Gandaria. Gandaria 26 ya. Oke. Mabuk nih, mabuk nih, sangat mobil. Iya, mabuk gue gila. Gue. Ini Ari di atas, ente motornya di atas. Gandaria kita sono. Nanti mau direkamin nggak malam? Ini bunganya cakep banget. Marina tidak ada hambatan. Coba naik kapal satu gerbang. Mana piringnya? Kira banyak makan tadi Bang ya? Gorengan, yang penting gorengan deh. Gorengannya enak tuh. Bikin mulut dulu.
Oh, ibu aja. Iya, siap. Ini kita akan bergembira ya setelah acara raksa yang dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekalian. Nah, nanti semua peserta itu harus hadir biar dengar ada pemaikannya di mana, apakah di Tokin, apa di Toko gitu, dan katanya yang lain ya. Siap. Makasih Bu Haji. Sini kan. Maju. Cakep sekali nih beliau. Kejar, sini Madi. Dia mau hilang. Dia mau hilang.